Nah, gimana nih untuk pergerakan saham Bumi? Ini kan dia memang masih bergerak dalam uptrend channelnya. Apalagi hari ini Bumi dia breakout. Nah, breakoutnya kemana? Breakout dari sini. Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time, dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan ya. Contohnya seperti ini ya. Ini ada saham yang memang saya akan request ya, bagaimana ini contohnya untuk saham trim ya. Misalkan ini, kemudian ada saham Bumi juga yang hari ini naik tinggi, dan nanti kita akan bahas ya untuk beberapa dari saham Bakri ya. Dan hari ini saya akan bahas terlebih dahulu untuk IHSG. Hari ini menguat, ditutup ya. Sebenarnya tadi pagi tuh dia menguat ke 7.210, namun ditutup ini melemah ya. Closingannya itu di angka di 7.157 ya, ini minus 0,33%. Nah, yang mana hari ini sebenarnya penguatan ini dari sektor energi yang paling cukup signifikan juga ya. Hari ini ada saham Bumi ya, kemudian ada BRMS juga, dan ada beberapa saham lainnya yang nanti saya akan bahas. Nah, yang pertama ini IHSG ini masih berada di area konsolidasinya atau berada di area sideways-nya, yang mana ini adalah area yang memang cukup ya standar saja sih teman-teman ya, tidak terlalu mengkhawatirkan sekali, karena memang dia memang masih bergerak di dalam range ini, yaitu di area teritori di 7.084 sampai di 7.200 ya. Ini untuk IHSG. Yang penting dia akan bergeraknya secara sideways terlebih dahulu. Kalaupun dia nanti terkoreksi ke area 7.080 ya atau 7.085, ini masih wajar ya, sifatnya masih wajar. Jadi teman-teman jangan terlalu khawatir kalau memang hari ini dia minus ya atau dia turun. Yang penting kita fokus ke sahamnya saja ya. Ini untuk untuk komposit atau untuk IHSG. Nah, yang pertama saya akan review terlebih dahulu untuk kali ini, yaitu dari saham BCA terlebih dahulu ya. Saya mulai dari saham Big Bang terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang suka untuk saham Big Bang juga, ini yang memang masih mengkoleksi saham Big Bang, ini kita bahas terlebih dahulu ya di sini. Nah, ini ada saham BCA. Yang pertama ini saham BCA hari ini naik terus teman-teman ya. Kita ekspektasikan dia akan melemah, tapi ternyata dia dibawa naik terus. Nah, gimana dong kalau sudah seperti ini? Ya sudah, kalau memang sudah seperti ini ya kita senang ya kalau memang ini sudah punya ya dari modal bawah, bahkan dari 7.000. Ini kan sebenarnya BCA ini di area 7.000 waktu itu kan masih cukup murah ya di area sini. Kenapa? Karena memang ini BCA kan saham premium yang memang cukup sulit untuk turun lagi ya, untuk mencapai di area 7.000. Nah, kita lihat ya secara monthly-nya. Nah, gimana nih secara monthly? Nah, terlihat jelas di sini IHSG itu secara monthly ya, dia itu turun di area 7.000 di area sini ya. Ini memang masih ya kurang terlalu ini ya teman-teman. Kalau teman-teman hari ini lihat ya secara candle monthly, dia hari ini sampai hari ini di bulan Agustus saja ini sudah naik 9,9% ya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya, gimana? Apakah memang boleh nih untuk buy atau gimana? Nah, kita lihat nanti secara candle secara candle ininya ya, daily-nya. Yang penting ini teman-teman tahu terlebih dahulu gambaran besarnya, bahwa untuk saham BCA ini sudah mengalami penguatan ya selama bulan Agustus ini 9,9. Nah, pertanyaannya
di bulan depan gimana? Nah, di bulan depan kita tahu nanti ada FOMC meeting, pastinya akan ada terkoreksi. Jadi masih ada kesempatan bagi teman-teman yang memang mau invest juga nih, untuk invest. Kalau ini view-nya untuk invest ya, ini kita lihat di sini. Nah, pertanyaannya sampai mana nih dia akan turun ya? Kalau dilihat dari secara candle technical, ini di area 7.700 ya, atau 7.600, ini ya masih bisa memungkinkan nantinya ya, kalau memang teman-teman mau turun ya, mau beli ya di area sini ya tentunya. Nah, kalau saya tarik di sini ada supportnya juga ya, itu di area 7750 atau di 7725 ya, sebenarnya di area sini, atau di area 7.600-an lah, kita genapin saja di area 7.600. ini masih bisa ya di area 7.650-an nih. Kalau teman-teman mau nungguin boleh saja, tapi kalau memang teman-teman nggak sabar ya, ini saran saya ya, kalau beli sekarang untuk invest ini sudah ketinggian. Jadi kita tunggu saja di area 7.600-an ya untuk saham BCA-nya. Resistennya kalau memang dia naik terus ke 8.250 tentu saja. Nah, gimana untuk saham BRI-nya? Hari ini BRI malah minus 0,5% ya, berbanding terbalik sebenarnya untuk saham BCA dan saham BRI. Tapi tidak masalah teman-teman, BRI ini secara fundamental masih cukup menarik ya. Ini kalau kita lihat BRI, dia masih bergerak dalam range sideways-nya atau di teritori 4.260 sampai 4.400-an ya, 4.400 di area sini, karena dia memang masih di area fraktal ya, fraktal atas dan fraktal bawah. Di area sini dia masih cukup ya kuat. Nah, kalau dia terkoreksi, koreksinya sampai mana? Nah, ini kan jadi pertanyaan kalau memang teman-teman mau untuk investasi. Nah, kalau mau untuk investasi ya di area sini, sebenarnya di area 4.200-an ya, 4.200 kalau teman-teman mau ambil ya silakan saja 4.200 kalau nanti dikasih ya. Kalau tentu saja kalau dikasih di area sini, teman-teman kesempatan untuk cicil beli lagi. Nah, nanti di bulan September ini ada FOMC juga, nanti kesempatan untuk mengambil kembali. Nah, ini untuk saham BRI. Nah, ini saya review ya untuk beberapa big bank terlebih dahulu. Nah, kemudian ada BBNI. Nah, BBNI juga sama nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini untuk areanya itu masih di area range sideways-nya juga, ini untuk jangka pendek. Tapi kita lihat dari garis MA di sini, dia memang masih berada di atas garis MA20, yang mana garis MA20 ini adalah garis yang cukup kuat juga ya untuk sebagai support pendek, yaitu di area 8.260-an. Nah, selama dia masih bertahan di area sini, kalau teman-teman view-nya investasi ini boleh di hold. Misalkan punya modal di bawah di area 7.000-an atau 7.700 dan lain sebagainya di area sini, ya ini boleh di hold terlebih dahulu selama dia masih bergerak dalam area trennya, atau memang dia bergerak dalam tren ya, tren naiknya seperti ini ya, ini sebenarnya koreksi wajar. Kalau teman-teman belum punya gimana? Kalau teman-teman belum punya, misalkan mau masuk untuk investasi ya, ini boleh cicil saja boleh. Tapi kalau nunggu di 7.950 di area sini, ini boleh-boleh saja ya, silahkan. Nah, untuk area resist di 8.400 jangka pendek, dan potensi untuk BBNI bisa ke 8.725. Nah, ini untuk saham BNI. Berikutnya ada BMRI. Nah, BMRI juga sama, hari ini minus 0,6% ditutup ya. Ini candlenya memang hijau karena memang dia untuk opennya atau memang untuk pembukaan ini berada di 8550 ya di area sini. Tapi kita lihat ya di sini untuk BMRI ini sedikit berbeda dari beberapa saham lainnya. Memang dia masih bergerak dalam tren naiknya seperti ini. Untuk jangka pendeknya dia masih bisa berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Potensi untuk jangka pendek kemana? Jangka pendek yaitu ke 8.800 ya di area sini, di 8.800 sampai di 8.700 ya. 87 sampai 88 ya di area sini, dan untuk supportnya di 8350. Pertanyaannya kalau teman-teman belum punya, ini boleh ambil nggak? Kalau memang mau untuk investasi, tunggu saja ya di harga murahnya di area 8.200
Nah ini untuk BMRI-nya, silakan ya catat dan sesuaikan strateginya, mau beli ini mau untuk apa, mau invest atau mau trading ya. Kalaupun mau trading ya ini sudah kemahalan sebenarnya. Kalau memang teman-teman mau trading ya ini view-nya hanya untuk trading cepat saja, tapi kalau memang mau investasi tunggu saja ya, cicil di area harga murahnya. Nah ini untuk saham BMRI. Berikutnya saya akan bahas dari saham Bakri terlebih dahulu ya, yaitu ada saham BRMS ya. BRMS hari ini kita lihat ini penutupan closingannya itu di 10,3% ya, hari ini di area close di 256. Nah gimana pergerakan BRMS? Nah sebelumnya BRMS ini sudah di rekom juga ya, atau sudah diinformasikan di grup ya, tentunya di grup akademik saham yang ada di Telegram. Jadi bagi teman-teman yang memang belum masuk di grup Telegram, silakan masuk ya, nanti kita akan bahas secara real time. Nah contohnya ini ada beberapa saham yang memang sudah keluar sinyalnya, contohnya seperti ini ya. Hari ini ada saham beberapa saham ya, Trim, Lucy dan lain sebagainya. BRMS juga nih ya, ini sudah ada muncul sinyal buy seperti ini, jadi silakan teman-teman yang memang belum gabung ya. Nah untuk BRMS gimana potensinya untuk jangka pendek? Ini masih bisa ke 274 sebenarnya ya, ke area sini ya. Ini teman-teman silakan catat dan esok hari apakah boleh masuk. Nah selama dia memang masih bergerak dalam ini tren naik, apalagi hari ini ditutup dengan candle yang cukup solid atau hijau dan disertai dengan volume transaksi yang cukup tinggi ya, di atas rata-rata, bahkan dua kali lipatnya atau 3 kali lipatnya dari rata-rata. Ini potensial masih bisa naik atau memang masih bisa melanjutkan kenaikan. Nah ini esok hari kalau dia tembus garis trendline orange yang di area sini, dia berpotensi ke jangka pendek 274. Kalau memang dia jebol ya ini ke 274, ini membutuhkan minggu depan palingan ini bisa berpotensi ke 304 nya. Ini untuk BRMS, silakan dicatat ya. Hari ini juga BRMS ada sinyal buy. Nah ini dia yang memang saya infokan di grup, ini ada sinyal buy seperti ini ya, ini tandanya layak buy ya, potensi ke 274 kalau dia jebol lagi ke 304. Nah ini untuk saham BRMS, silakan bagi yang teman-teman yang sudah punya ini boleh di hold terlebih dahulu, bagi yang belum punya esok hari ini boleh dipantau dan di watchlist ya. Ini untuk tradingan saja tentunya ya, ini untuk BRMS. Berikutnya ada saham Bumi. Hari ini Bumi juga mengalami kenaikan ya, yang mana hari ini ditutup di 16,8% ya. Sempat hari ini dia closingannya high-nya itu di 178, namun dia kempes lagi, ternyata closingannya di 174. Nah pertanyaannya, bagi teman-teman yang belum punya gimana, dan bagi teman-teman yang memang sudah punya hari ini di hold gimana? Kalau hari ini sudah cuan, misalkan sudah dijual ya selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan juga. Dan Bumi juga sudah diinformasikan ya, pagi hari ini ada saham Bumi yang memang sudah diinformasikan di grup, jadi selamat yang memang sudah cuan juga ya hari ini. Nah gimana nih untuk pergerakan saham Bumi? Ini kan dia memang masih bergerak dalam uptrend channelnya, apalagi hari ini Bumi dia breakout. Nah breakoutnya kemana? Breakout dari sini, dari fraktal atas di 148 dia breakout, dan di hari sebelumnya kan ada candle seperti ini ya. Candlenya ini dia menandakan adanya penarikan atau memang perlawanan untuk buyingnya, dan hari ini dia tepat ya, hari ini dia naik, dia breakout ya. Breakoutnya kemana? Breakoutnya ke area sini ya teman-teman, di 173 ya. Sebenarnya hari ini sempat breakout di 173. Nah ini tipis sekali di 174 closingannya. Nah pertanyaannya masih bisa naik enggak? Nah kalau ditarik secara garis candle trendline seperti ini masih bisa naik, potensinya ke jangka pendek ke area 199 atau sampai 200 ya. Di area sini teman-teman bisa pantau ya untuk area taking profitnya atau area TP-nya ya. Ini untuk saham Bumi. Bagi teman-teman yang sudah punya boleh di hold enggak? Kalau esok hari dia memang masih naik ya, apalagi hari ini juga volumenya tinggi ya, ini boleh teman-teman masuk lagi ini kalau memang mau masuk ya. Tapi ingat hanya untuk tradingan saja, untuk jangka pendek saja,
bukan untuk investasi yang panjang ya, terutama untuk para trader ya. Ini boleh-boleh nih untuk esok hari ya. Nah, ini untuk saham bumi. Nah, kita lihat juga di sini dari dari RSI-nya juga dia masih ke 78 nih, artinya dia memang masih melanjutkan penguatan ya. Seperti ini dia masih melanjutkan penguatan dan memang ini cukup bagus sebenarnya dari sisi volumenya juga ya. Dari Bandarwik juga ini ada hari ini dia memang masuk ya. Jadi silakan cermati untuk pergerakan esok hari untuk saham bumi. Berikutnya itu ada saham lainnya yang memang teman-teman patut cermati juga ya. Kita ambil dari sektor sektor call ya terlebih dahulu. Saya bahas Adaro di sini karena Adaro ini kan sempat hari ini naik juga tinggi di 3470, namun closingannya ditutup turun di 3410. Nah, gimana pertanyaannya gimana nih untuk saham Adaro, apakah memang ini masih bisa naik atau tidak? Nah, candlenya hari ini seperti ini ya, ini menandakan dia memang 50-50 atau memang pergerakannya mix hari ini. Nah, gimana nih kalau teman-teman yang sudah punya dan yang belum punya gimana? Nah, kalau saya bahas di sini menggunakan garis MA di sini ya, di area 3427 sampai di 3323 di area sini, ini adalah penutupan gap ya. Penutupan gap di mana? Di area sini. Yang mana area sini gapnya ini harus ditutup terlebih dahulu dan hari ini dia ditutup. Nah, pertanyaannya ini masih bisa naik nggak? Nah, kalau dia jebol di 3427 ini berpotensi masih bisa naik. Tapi kalau memang dia dia terkoreksi lagi esok hari ke koreksinya di 3215, ini masih wajar ya. Selama dia masih bergerak di dalam area tren MA20 ke atas, ini teman-teman masih boleh hold. Tapi kalau memang teman-teman mau misalkan cut loss atau memang mau taking profit terlebih dahulu, ya tidak masalah. Nah, esok hari ini perhatikan apakah esok hari ada candle merah disertai volume tinggi atau tidak ya. Kita lihat pergerakannya untuk saham Adaro untuk esok hari. Volumenya hari ini di bawah rata-rata sebenarnya ya, dan RSI-nya ini masih di angka 63, artinya ini masih bisa naik ya. Tapi memang adanya adanya candle seperti ini menandakan ya ini boleh dicermati nih untuk esok hari, karena memang dia berpotensi untuk adanya taking profit atau memang bisa lanjut naik karena memang 50-50 seperti ini. Nah, ini untuk saham Adaro silakan dicermati. Dan untuk supportnya di area 3215 di area sini, dan potensi resisten di 3600 ya. Kalau dia jebol di area sini dan disertai dengan candle yang memang cukup bagus ya. Dan kita lihat di sini dari tren dia memang masih ya berpotensi untuk naik ke atas, tapi memang harus menguji area trendline ini yang memang ada di saham Adaro ini. Nah, ini untuk saham Adaro. Berikutnya ada PTBA. PTBA juga sama hari ini minus, bukan minus ya, tapi kempes ya. Hari ini sebenarnya high-nya di 4510, namun dia gagal breakout atau gagal bertahan ya di area sini. Sebenarnya dia udah breakout, cakep ya. Di area sini dia breakout, kemudian ini menyentuh area garis trendline yaitu di area orange ya. Jadi area trendline ini, garis trendline ini juga bisa menjadikan area resisten teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman gunakan bot, ini bisa dilihat garis trendline ini dia menyentuh dan dia gagal untuk melanjutkan penguatan ya. Di area sini 4500 ini menjadi area resisten dan hari ini sudah terpenuhi ya area resisten di PTBA. Nah, potensinya gimana? Kalau candlenya seperti ini, artinya ini ada perlawanan atau memang ada penjualan ya. Ini potensi masih bisa turun ke area 4270 ya. Ini di area sini yaitu di area fraktalnya. Kalau teman-teman yang memang sudah punya ya boleh hold saja. Ini di area 4270 di area sini. Dan untuk teman-teman yang belum punya, kita wait and see terlebih dahulu esok hari ya untuk saham PTBA nya. Apalagi hari ini sebenarnya volumenya cukup tinggi juga nih. Dari garis MA juga ini sudah jelas ya, dia base breakout di area sini ya, potensinya ke 4630-an di area sini. Yang penting teman-teman tahu dulu resist pendeknya menggunakan trendline ini. Jadi kalau
gunakan bot ini yaitu di menu 0 ya. Silakan ya teman-teman gunakan botnya juga. Nah, berikutnya itu ada saham lainnya yang memang hari ini akan kita bahas, yaitu ada saham Excel. Saham Excel hari ini kita lihat naik 0,4% ya. Hari ini candlenya ini doji seperti ini juga sama ya. Jadi kalau teman-teman lihat candle doji seperti ini menandakan adanya perlawanan juga ya sebenarnya dari bear and bull-nya, atau memang dari penjual dan pembelinya. Nah, gimana strateginya kalau teman-teman sudah punya di bawah ya, bahkan ini punya modal di area 2500-an, ini boleh hold terlebih dahulu, ini boleh-boleh saja. Nah, kalau nanti dia naik ya potensi ke 2780 ini sebagai area potensial. Apalagi kalau dia breakout ini lebih cakep lagi teman-teman ke 2870. Nah, ini untuk saham Excel. Nah, untuk supportnya ada di mana? Supportnya ada di 2510. Ini untuk area supportnya untuk saham Excel ya. Kalau kita lihat dari garis MA di sini dia berusaha jebolin garis MA 200 ya. Artinya ini kalau memang dia jebol dari MA 200 ya, ini potensi masih bisa melanjutkan kenaikan, dan hari ini wajar ya karena memang dia ada perlawanan atau memang ada taking profit ya dari para investor. Ini wajar-wajar saja candlenya seperti ini ya. Ini boleh cermati teman-teman ya untuk esok hari atau untuk minggu depan ya. Ditambah juga ini dari sisi fundamental ini masih cukup bagus ya. Ini potensi bisa ke 3250, ini memungkinkan sebenarnya untuk balik lagi ke sini, tapi perlu waktu ya. Ini untuk jangka menengah tentunya ya. Ini untuk beberapa minggu bahkan beberapa bulan ya untuk balik lagi ke area 3250-an. Nah, ini untuk saham Excel silakan dicermati dan dicatat ya untuk area support and resistnya. Berikutnya ada saham SRTG. SRTG kita lihat ya hari ini pergerakannya Saratoga dia naik 4,8%. Hari ini ditutup di area 2630-an ya. Kalau teman-teman punya hari ini, misalkan hari ini buy, ini boleh nih. Sebenarnya Saratoga ini saham yang memang cukup bagus ya, secara fundamental juga dia saham yang memang invest di beberapa saham komoditas, kemudian ada saham energi lainnya juga ya, atau memang saham saham digital juga ada ya. Tapi kita lihat di sini untuk Saratoga supportnya ada di 2500 ya. Ini untuk support saham Saratoga. Kalau teman-teman belum punya, ini boleh nih watchlist untuk esok hari selama memang dia masih bagus ya, peluangnya masih bisa naik. Ini ditandai dengan adanya volume juga hari ini, dan untuk RSI atau stokastiknya di sini dia ada golden cross, yang mana memang hari ini golden cross ini boleh teman-teman cermati juga. Nah, kalau kita lihat dari garis MA di sini memang ada beberapa MA yang memang harus ditembus terlebih dahulu. Tapi intinya adalah potensi untuk Saratoga jangka pendek ini hanya untuk tradingan saja 2870. Ini sebagai area potensial resistennya. Jadi boleh teman-teman cermati ya untuk perdagangan di minggu depan atau hari esoknya juga, ini boleh dicermati. Nah, ini untuk saham Saratoga. Berikutnya ada saham Pegas ya. Hari ini Pegas ini saya bahas dan sudah dibahas di grup Telegram secara real time juga. Hari ini untuk Pegas dia terkoreksi sebenarnya, bukan terkoreksi tapi dia naik ya 2,2%, tapi tutupannya itu dia kempes ya di 1825. Sebenarnya high-nya kan sudah di 1850, hampir menyentuh area TP1. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman belum punya gimana? Nah, ini boleh esok hari perhatikan ya. Kalau memang dia masih bisa menguat, ini potensi ke jangka pendek di 1860. Tapi kalau esok hari ada profit taking ya, ini wajar saja ya teman-teman kalau ada profit taking, karena memang dia sudah naik tinggi seperti ini ya, ini ada profit taking wajar saja. Nah, profit takingnya potensinya ini supportnya saya ambil itu di area sini di 1745 ya. Di area sini kalau memang dia turun, teman-teman boleh buy on weakness di area 1745. Di area sini Pegas boleh ambil teman-teman ya, dan potensi ke 1860. Kalau dia breakout ini cakep lagi teman-teman ya, ini masih bisa breakout, ini lebih cakep tentunya kalau
dia menyentuh level all time high-nya juga sepertinya ya, tapi saya cek dulu. Kalau dari monthly-nya bukan all time high, tapi kalau dari monthly dia bisa ke 2260-an ya. Ini untuk beberapa jangka waktu ke depan sebenarnya ya. Ini untuk saham Pegas ya. Silakan support areanya dicermati. Kalau memang teman-teman sudah punya, ini boleh hold terlebih dahulu. Kalau yang belum punya, mau buy on weakness ya boleh-boleh saja ya. Tunggu di area 1745 di area sini untuk saham Pegas, apalagi dia memang hampir menembus garis trendline di sini, tapi dia ada ekor atasnya, artinya di sini ada profit taking sebagian dari investor. Volumenya juga ini di atas rata-rata, namun lebih rendah dari volume di high sebelumnya ya. Silakan cermati ya area support dan area level resistennya dan strateginya.